Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majelis Taklim Masjid Nurul Ilmi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Allamah Al-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan dosa besar yang keenam, Al-Kabiratu As-Sadisatu. Dosa besar yang keenam ini adalah berkaitan tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang kita pahami, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, bahwasannya kita punya beban, punya kewajiban kepada ayah bunda kita untuk berbuat baik. Dan ini amalan yang paling istimewa di sisi Allahu Jalla Jalaluh. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa'ala meridai beliau. Beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Amalan-amalan yang sangat disuka dan sangat dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh. Salah satunya disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saking luar biasanya berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 23 dan 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhan kalian, Allah Jalla Jalaluh, telah mewajibkan dan memerintahkan buat kalian, janganlah beribadah, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala.
Dan setelahnya itu Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita sebagai anak untuk berbakti kepada ayah bunda kita. Kita sebagai anak ini yang memiliki kedua orang tua, memiliki abah dan umi, memiliki ayah dan ibu, hendaknya kita berbakti kepada ayah bunda kita. Dan subhanallah, ayat ini menegaskan bagaimana hukum tentang berbakti kepada kedua orang tua yang hukumnya tersebut adalah wajib. Dan itu dikuatkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Allah berwasiat kepada manusia ini untuk berbakti kepada ayah bundanya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami Allah Jalla wa'ala mewajibkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan lawan daripada berbakti kepada kedua orang tua, lawan daripada birrul walidain, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa durhaka kepada kedua orang tua itu kategorinya dosa paling besarnya dosa besar. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, dosa secara umum terbagi dua. Ada al-kabair, ada as-saghair. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dan al-kabair, dosa-dosa besar, terbagi menjadi dua lagi. Ada akbarul kabair, dosa paling besarnya dosa besar. Ada al-kabair, dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ini termasuk dosa paling besarnya dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan itu di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa paling besarnya dosa besar? Sampai diulang oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Maukah aku sampaikan kepada kalian, maukah aku infokan kepada kalian dosa paling besarnya dosa besar? Para sahabat serempak menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau. Apa itu dosa paling besarnya dosa besar? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian menjawab, yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah Jalla Jalaluh, yaitu dosa syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ini termasuk kategori dosa paling besarnya dosa besar. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, kalau sekiranya berkaitan dengan tema berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya kita bersikap uquq atau durhaka kepada kedua orang tua, bukan berarti ini tema atau pembahasan buat anak-anak kecil, buat anak-anak TK, SD atau SMP. Tapi kita yang sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, kalau sekiranya kedua orang tua kita itu masih hidup, ayah bunda kita tersebut masih hidup, tetap kita punya beban dan punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada seorang sahabat Nabi SAW pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kedua orang tuaku itu sudah meninggal dunia. Aku sebagai anak yang masih hidup, apakah masih punya beban untuk berbakti kepada mereka berdua? Kata Nabi, ya benar, masih ada beban engkau untuk berbakti kepada mereka, kepada ayah bundamu, meskipun mereka sudah wafat, sudah mangkat. Ada 4 hal yang hendaknya engkau lakukan. Yang pertama, as-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Selalu mendoakan ayah bunda yang sudah meninggal dunia dan selalu memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar kedua orang tua kita, ayah bunda kita, diampuni dosa-dosanya.
Yang kedua, ifa'u wasiyahima, melaksanakan wasiat ayah bunda kita. Wabil khususnya berkaitan tentang masalah warisan. Yang ketiga, menyambung silaturahim dengan famili dan kerabat ayah bunda kita. Om dan tante kita, misanan-misanan ayah bunda kita. Wajib untuk kita silaturahimi. Dan yang keempat, ikramu sahibihima, menghormati teman-teman kedua orang tua kita. Teman-teman ayah bunda kita. Bahkan jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, saking wajibnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW untuk mendaftar, ingin ikut jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kita sangat paham, sangat mengerti. Berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh, ini amalun azim, amalan yang agung. Siapapun ingin mengikutinya. Tapi Nabi Muhammad SAW melihat ini sahabat kurang baik hubungannya dengan ayah bundanya. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, "Ahayyun walidak?" Apakah ayah bundamu masih hidup? Kata sahabat tersebut, "Na'am ya Rasulullah. Ayah bundaku masih hidup." Faqala Rasulullah kemudian memberikan wejangan dan nasihat, "Fafihima fajahid." Sebelum engkau ikut berperang, ikut berjihad ini, tolong berjihad dulu untuk berbakti kepada ayah bunda. Dan itu bagian daripada jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan saking luar biasanya wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ridhonya Allah Jalla wa'ala, pada saat Allah Jalla Jalaluh ridha kepada kita. Ridhallahi fi ridhal walidain, wa sukhtallahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Jalla wa'ala ketika kedua orang tua kita ridha ya kepada kita. Dan murkanya Allah Jalla Jalaluh pada saat kedua orang tua tersebut murka kepada seorang anak. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai Abdullah dan meridai ayahnya yang bernama Amr bin As. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain." Ridhanya Allah Jalla Jalaluh pada saat kedua orang tua tersebut ridha. Wa sukhtallahi fi sukhtil walidain. Atau dalam sebutan yang lain, ya, wa sakhatallahi fi sakhatil walidain. Murkanya Allah Jalla wa ala, marahnya Allah Jalla wa ala pada saat ya kedua orang tua marah dan murka kepada anaknya. Hati-hati ya, jangan sampai ayah bunda kita tersebut murka dan marah kepada kita. Ujung-ujungnya nanti Allah Jalla Jalaluh akan murka dan marah kepada kita. Pastikan tidak ada ya sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Kita berusaha untuk menyenangkan kedua orang tua kita. Kita berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ridhonya Allah kepada kita pada saat ridhonya kedua orang tua kita tersebut ada untuk kita. Kemarahan Allah, murkanya Allah Jalla wa'ala, itu pun berada pada kemarahan dan murkanya kedua orang tua. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1899. Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya hak kedua orang tua sangatlah besar di sisi Allah Jalla Jalaluh. Allah telah mengingatkan hal itu di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 14, Allah mengingatkan itu. Dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 yang kita bacakan tadi, ayat 23 sampai ayat 24. Ya, Allah Jalla Jalaluh menjelaskan hal itu juga. Surah Al-Ankabut, ayat 8. Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan tentang masalah itu.
Dan banyak lagi ayat-ayat yang telah menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saking pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Subhanallah, ada seorang anak berkeluh kesah kepada Nabi SAW tentang kelakuan orang tuanya, terutama ayahnya, yang suka mengambil hartanya. Subhanallah, si anak ini kesal dan marah kepada ayahnya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW berkeluh kesah tentang kondisi ayahnya. Jamaah, bapak dan ibu, orang tua itu terasa tidak mungkin mengambil harta kita. Kecuali kalau sekiranya dia tersebut memang ada hajat dan keperluan. Seharusnya kita sebagai anak, ketika ayah bunda kita tersebut membutuhkan sesuatu, ada hajat ya yang harus mereka dapatkan. Kita sebagai anak melihat itu, kewajiban kita untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya. Jangan sampai ayah bunda kita meminta dari kita. Kitanya lah sebagai anak ini yang paham, mengerti bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dan hajat ayah bunda kita. Apalagi subhanallah, kasus yang dialami oleh sahabat tadi itu, bisa jadi ayah bundanya sudah membutuhkan sesuatu yang luar biasa, yang artinya ada hajat yang luar biasa, terpaksa dia itu mengambil harta anaknya untuk makannya, untuk minumnya. Subhanallah, ini anak ya berkeluh kesah tentang kondisi ayah bundanya yang seperti itu. Nabi SAW bukannya memanggil ya ayahnya tadi yang mengambil itu harta ya dari anaknya, tapi Rasulullah SAW memberikan wejangan, bahkan marah kepada anak tersebut. Kenapa sampai ayahnya itu mengambil itu harta? Menunjukkan itu anak tidak perhatian dengan ayah bundanya. Sampai-sampai Nabi Muhammad di ujungnya mengatakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik ayah bundamu. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Kita sebagai anak punya kewajiban, punya beban untuk memperhatikan hajat, keperluan, dan kebutuhan ayah bunda kita. Jangan sampai ayah bunda kita tersebut meruntuhkan kehormatannya di hadapan kita dengan meminta dari kita. Seharusnya sebagai anak yang baik, sebagai anak yang soleh, ketika melihat ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan dari orang tua kita tersebut, segera kita penuhi keperluan dan hajatnya tersebut. Jangan sampai dia tersebut meminta, apalagi mengambil dari kita. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, perhatikanlah ayah bunda kita. Apalagi ayah bunda kita itu sudah tua, sudah lansia, sakit-sakitan lagi. Tugasnya anak untuk merawat dan memperhatikan ayah bundanya. Sampai-sampai Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 23 sampai ayat 24. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sudah berumur lanjut, sudah lansia, maka hendaknya ayah bunda tersebut dalam pemeliharaanmu. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan uf. Uf itu perkataan yang sangat ya singkat, tapi bisa membuat jengkel hati ayah bunda kita. Ah mama, ah ayah, ah dan seterusnya itu. Itu sering sekali diucapkan oleh anak-anak kita. Ingatkan anak-anak kita tersebut jangan sampai mengucapkan kata-kata itu. Ah mama, aku terus yang disuruh. Ah ayah, aku terus yang melakukan ini dan seterusnya. Kita langsung seketika memberikan peringatan kepada ayah tersebut.
Kata-kata uf itu saja, subhanallah, kata para ulama, ketika kita sebagai seorang anak mengatakan hal yang demikian kepada ayah bunda kita telah terjatuh ke dalam dosa besar. Apalagi sampai membentak mereka. Sampai ayah bundanya ketakutan yang sangat luar biasa. Ini anak tadinya bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Subhanallah, ayah bundanya sudah lanjut usia, sudah tua. Apapun kesalahannya, main bentak. Apalagi sampai memukul. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Sekedar perkataan saja, itu dosa besar. Apalagi sampai membentak. Apalagi sampai memukul. Wal'iyadzubillah. Betapa dosanya itu anak. Dosanya tidak main-main. Akbarul kabair. Dosa paling besarnya, dosa besar. Setelah menyekutukan Allah Jalla Jalal. Seharusnya tugas kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalal, memelihara dia. Dia sakit, kita rawat. Kita jaga. Kita penuhi segala kebutuhan dan hajatnya. Ini banyak di antara kita, subhanallah. Ini kan suami istri. Dua-duanya sudah lanjut, sudah tua juga. Kita perhatikan. Subhanallah. Antum yang bawa istri antum ke rumah sakit. Antum bukankah punya anak 11? Di mana anak antum? Anak-anak sibuk Ustaz. Satu di Amerika, satu di Inggris, satunya lagi di Australia, satunya di Afrika Selatan, satunya di Brazil. Ya Allah, ya Rabb. Na'udzubillah min dzalik. Gak pernah datang. Ya sudah, nasib sat. Nasib anak sudah. Na'udzubillah min dzalik. Gak pernah dia memperhatikan. Ya Ustaz, paling bantar telepon setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun kalau sempat. La haula wa la quwata illa billah. Nah, itu yang terjadi. Dan Bapak Ibu, antum sudah tua nih. Subhanallah, udah legend juga. Antum akan merasakan nanti bagaimana sakitnya kalau anak itu melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Subhanallah, itu sudah menjadi sunnatullah. Mungkin ada di antara perbuatan kita yang tidak disukai oleh ayah bunda kita. Segera kita minta maaf. Dan Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, jangan menyangka apa yang telah antum lakukan sekarang ini dengan mencukupi segalanya berkaitan tentang hajat dan kebutuhan ayah bunda antum. Antum sediakan rumah, antum sediakan kendaraan, antum sediakan asisten rumah tangga, antum cukupi hari-harinya. Jangan merasa bahwasannya antum sudah bisa membalas kebaikan mereka lakukan untuk kita. Subhanallah. Demi Allah. Apapun yang kita berikan kepada mereka sekarang ini, kita cukupkan segalanya untuk mereka. Rumah kita sediakan, mobil kita adakan, asisten rumah tangga kita adakan juga. Dan seluruhnya, hari-harinya, makannya, minumnya, kita penuhi semuanya. Subhanallah, tidak bakalan mampu untuk membalas kebaikan yang dilakukan oleh ayah bunda kita untuk kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarih fayu'tiqah. Tidak bakalan seorang anak mampu membalas kebaikan ayah bundanya. Bagaimanapun dia membalasnya. Bagaimanapun dia memenuhi segala hajat dan kebutuhan ayah bundanya. Kecuali kalau dia mendapatkan ayah bundanya dalam kondisi budak, hamba sahaya. Kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Baru dia bisa membalas kebaikan ayah bundanya. Tapi itu hal yang mustahil, impossible. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ayah bunda kita budak, berarti kita budak juga. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sifatnya tersebut apa? Mustahil. Maka balaslah kebaikan kedua orang tua kita tersebut. Kita berusaha untuk birrul walidain. Dan antum tahu, sebab kita berbakti kepada kedua orang tua,
Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Dan kita bisa masuk ke dalam jannah dan surga. Salah satu amalannya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Antum tahu dari 8 pintu surga, salah satu namanya, yaitu pintu apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfad, wa in syi'ta fadayyi'." Orang tua adalah sarana untuk mendapatkan pintu surga yang tengah-tengah. Yaitu apa? Pintu surga yang namanya birrul walidain. Jika engkau mau, silahkan engkau jaga. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada ayah bunda. Jika engkau mau, maka sia-siakanlah. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, cukuplah dengan hadis ini yang membuat kita itu termotivasi, bersemangat untuk berbakti kepada ayah bunda kita. Jangan sia-siakan mereka. Terutama pada saat mereka sudah tua, sudah sakit-sakitan, kita berusaha semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada ayah bunda kita. 6. Sampai-sampai ada istilah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Maksudnya di sini tidak hanya sekedar ibu yang kita berikan kebaikan kita untuk mereka, tapi juga kepada ayah kita berikan juga kebaikan kita. Allahu Akbar. Ini berkaitan tentang keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. 6. Ya, ibu itu istimewa. Tapi dua-duanya kita perhatikan. Pernah seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dari ayah bundaku tersebut, untuk yang punya hak aku berbuat baik kepada siapa? Ummak, ibumu. Sumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Siapa lagi? Ummak, ibumu. Baru setelahnya abak, ayahmu. Kenapa ikhwan? Ibu disebut 3 kali. Ayah 1 kali. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Ayah ma'isyah doang. Dan jujur, kita harus jujur nih. Untuk perhatian kepada anak, merawat, menjaga, kemudian mendidik. Yang paling banyak itu kita sebagai suami atau istri kita, bapak-bapak? Istri. Antum harus akui itu. Makanya jangan ngomel-ngomel dong sama istri itu. Dia wajar curhat. Subhanallah, berkaitan tentang anaknya. Karena bagaimanapun tugas kita itu tidak hanya sekedar memberikan maisha, fulus kepada anak dan istri. Tapi juga ada beban untuk mendidik mereka. Tapi jujur dan kita mengakui di hadapan istri-istri kita, di hadapan ibu-ibu ini, bahwasanya kita sebagai laki-laki nih, sebagai suami, sebagai ayah, lemah. Yang banyak perhatian mendidik anak-anak kita siapa? Ibu. Dan maklum, kalau mereka itu lebih dekat dengan istri kita ketimbang kita. Kita berharap dia dekat juga dengan kita. Tapi subhanallah, porsi dekatnya, dua-duanya dekat. Kepada ayahnya dekat, kepada ibunya dekat. Tapi subhanallah, yang lebih dekat siapa? Kepada ibunya. Setiap kali telepon siapa? Kepada siapa? Ibunya. Kita bagian giliran terakhir kadang, bukan begitu? Kalau toh kita giliran yang pertama paling sebentar doang, ya sehat, apa kabar, gimana sholat, gimana ini, gimana itu. Nih Umi nih, mamah nih mau ngomong, subhanallah. Sama mamahnya, sama uminya, sejam ngomong biasa. Sama antum, subhanallah, antumnya juga nggak betah kadang. 10 menit, 15 menit selesai. Bukan begitu Bapak? Maka wajar, Rasul mengatakan, ibu, baru setelah itu, subhanallah, Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala,
patut kita perhatikan ayah bunda kita. Kalau sekiranya kita ini secara finansial tidak bisa mencukupi ayah bunda kita, minimal yang kita lakukan apa? Mendoakan dia. Minimal apa? Mendoakan dia. Subhanallah. Selama ruh masih di kandung badan, setiap kali kita berdoa untuk maslahat diri kita, untuk maslahat istri kita, untuk maslahat anak-anak kita, jangan lupakan untuk mendoakan ayah bunda kita. Anak itu baru dikatakan soleh kalau sekiranya apa? Mendoakan apa? Orang tua bapak. Anak itu baru dikatakan soleh kalau apa? Mendoakan orang tuanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus seluruh pahala amal solehnya. Kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Wa waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan ayah bundanya. Doa yang biasa dibaca oleh anak keturunan kita. Doa yang biasa dibaca oleh cucu kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosaku dan ampunlah dosa ayah bundaku. Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada ayah bundaku. Sebagaimana ayah bundaku memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada aku ketika aku masih kecil, ketika aku masih membutuhkan bantuan mereka. Subhanallah. Atau kalau sekiranya kita tersebut tidak sanggup untuk memberikan apa yang menjadi hajat mereka ketika hidup di dunia ini, kita tidak sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka, minimal kita menjadi anak yang soleh. Minimal apa? Menjadi anak yang soleh. Jangan sampai kita menjadi anak yang toleh. Anak yang suka melakukan perbuatan dosa. Kenapa dengan kita menjadi anak yang soleh, ayah bunda kita juga mendapatkan pahalanya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih wa waladuhu min kasbih." Sesungguhnya makanan yang paling terbaik yang dimakan oleh seorang hamba di sisi Allah Jalla wa Ala itu hasil dari jerih payahnya sendiri, hasil dari pekerjaan dia sendiri, hasil dari ma'isyah dia sendiri, bukan dari hasil meminta-minta. Jadi kalau kita ingin makanan kita, minuman kita, yang kita makan, yang kita minum, usahakan dari hasil jerih payah kita sendiri, dari hasil pekerjaan kita sendiri, bukan dari hasil meminta. Wa waladuhu min kasbih. Dan anak keturunannya itu dari hasil jerih payahnya. Kata Syekh Al-Allamah ya Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maksud daripada hadis ini tidak lain, hendaknya kita tersebut ya berusaha untuk menikah. Bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah, berusaha untuk punya anak. Dan didiklah anak tersebut menjadi anak yang soleh. Kenapa? Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh anak tersebut, kita sebagai ayah bundanya dapat pahala juga. Anak kita sholat, kita sebagai ayah bundanya dapat pahala sholatnya juga. Anak kita bersedekah, kita sebagai ayah bundanya juga dapat pahalanya. Ya, anak kita datang ke kajian, kita sebagai ayah bundanya juga apa? Dapat pahalanya. Putri kita keluar rumah, berbusana muslimah, pakai hijab, kita sebagai ayah bundanya juga dapat pahalanya. Nah, kalau kita sayang kepada ayah bunda kita, apalagi ayah bunda kita sudah meninggal dunia, maka tugas kita sebagai anak yang masih hidup, kita ini selalu berbuat baik, menjadi anak soleh. Perbuatan-perbuatan baik kita tersebut maslahat buat orang tua kita, khususnya yang mereka yang sudah meninggal dunia. Itu yang membuat kuburannya ya lapang. Itu yang membuat kuburannya terang benderang. Itu yang membuat dia tersebut aman di alam barzahnya.
Jadilah anak yang soleh. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh sungguh-sungguh mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Subhanallah. Ketika hamba yang soleh ini masuk ke dalam jannah dan surga, dia mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Jalla Jalaluh. Kenikmatan yang tidak pernah dia hayalkan dan tidak pernah dia bayangkan. Dan dia tidak menyangka-nyangka mendapatkan nikmat begitu luar biasa. Padahal dia merasa amalan dia ketika dia beramal hidup di dunia, ketika hidup di dunia biasa-biasa saja. Akhirnya dia bertanya kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabbi anna li hadhihi, ya Allah sebab apa aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini. Yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada itu hamba, bistighfari waladika laka, anakmu yang soleh, anakmu yang salehah selalu mendoakan engkau. Anakmu yang saleh dan salehah selalu memintakan ampunan dari Allah Jalla Jalal. Makanya engkau mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini. Nah, ini menunjukkan apa? Kita kalau sayang kepada kedua orang tua kita, jadi anak yang saleh. Jangan suka melakukan perbuatan dosa, jangan suka melakukan perbuatan maksiat. Hati-hati. Ya, berbahaya buat kita dan khawatirnya itu bisa merembet kepada ayah bunda kita. Nah, disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Ya, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang dipastikan tidak masuk surga. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan ketiga golongan tersebut tidak diajak bicara oleh Allah Jalla Jalaluh. Wala yanzuru ilaihim. Dan ketiga golongan tersebut dipastikan tidak dilirik dan tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh. Wala yuzakkihim. Dan dipastikan 3 golongan tersebut tidak disucikan oleh Allah Jalla Jalaluh dari dosa-dosa mereka itu. Walahum adzabun alim. Dan dipastikan 3 golongan tersebut mendapatkan azab yang pedih. Ini ancaman gak main-main. Ada 4 ancaman yang ada pada hadis ini. Pertama, tidak masuk surga. Yang kedua, tidak diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, ya kita katakan, tidak dilirik dan tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang keempat, ya tidak disucikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ancaman yang kelima, dipastikan dia mendapatkan azab yang pedih. Artinya ancaman masuk siksa neraka. Salah satu dari 3 golongan tersebut, al-aqli walidai. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, azab anak durhaka tersebut, itu Allah Jalla wa'ala segerakan untuk mengazabnya di muka bumi ini. Ada 2 dosa yang Allah Jalla Jalaluh akan segerakan azabnya di dunia ini. Yang pertama al-baghyu, orang yang suka semena-mena, zalim. Allah Jalla Jalaluh akan segerakan azabnya di dunia ini. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bapak, bisa jadi hubungan antum dengan istri antum tidak harmonis. Sering terjadi pertengkaran, sering terjadi pertikaian. Bisa jadi sebab dikarenakan antum tersebut tidak baik dengan ayah bunda antum. Bisa jadi Bapak seratnya ekonomi antum.
Padahal antum sudah ikhtiar ke sana kemari, berusaha untuk mendapatkan apa yang antum cita-citakan. Tapi sampai hari ini antum tidak mendapatkan apa yang antum cita-citakan berkaitan tentang kenikmatan dunia. Bisa jadi karena antum hubungannya tidak baik dengan ayah bunda antum. Atau bisa jadi harta antum banyak, tapi antum merasa selalu saya tidak puas. Tidak merasa qanaah. Seakan-akan selalu kurang. Bisa jadi dikarenakan apa? Sebab hubungan antum dengan ayah bunda antum tidak baik. Maka pastikan kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah Jalla Jalaluh, baik kenikmatan akhirat ataupun kenikmatan dunia, kita harus berbuat baik kepada ayah bunda kita. Disitulah nanti rizki Allah, nikmat Allah Jalla Jalaluh akan Allah Jalla Jalaluh mudahkan buat diri kita. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, ya, ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in salaitu salawatil khamsa wa sumtu Ramadan wa adaitu zakah wa hajjatul baita famada li?" Wahai Rasulullah, jika sekiranya aku melaksanakan ibadah salat 5 waktu dan aku berpuasa Ramadan dan aku menunaikan zakat dan aku berhaji, apa yang aku dapatkan itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallam, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada illa an ya'uqqa walidayhi. Orang yang sanggup mengerjakan ya 4 amalan tadi, apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat jika dia kaya, kemudian berhaji. Dia kumpulnya nanti di akhirat, di surga, Firdaus. Bersama para anbiya, para nabi. Berkumpul dengan para siddiqin. Orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Dan berkumpul dengan para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Kecuali kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak jadi dia kumpul dengan para anbiya. Tidak jadi dia kumpul dengan as-siddiqin. Tidak jadi dia kumpul dengan syuhada. Nah, banyak di antara kita, maaf, dia rajin salat 5 waktu. Tapi salat 5 waktu ini tidak berpengaruh dengan sikap dia kepada ayah bundanya. Seharusnya kalau kita salat 5 waktu, itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji kita dan mungkar kita. Khususnya kepada ayah bunda kita. Banyak di antara kita ini yang berpuasa Ramadan pastinya. Tapi puasa Ramadan yang kita lakukan tidak membuat hubungan kita baik dengan ayah bunda kita. Banyak di antara kita ini yang kaya raya, menunaikan zakat, tapi tidak mengakibatkan dia tersebut menjadi orang yang baik kepada kedua orang tuanya. Mungkin di antara kita ini kebanyakan sudah haji. Tapi maaf, pengaruh haji tersebut tidak ada sama sekali untuk dia berbuat baik kepada abah dan uminya. Hati-hati, kita sudah salat 5 waktu, kita puasa Ramadan, kita menunaikan zakat, kita berhaji, tapi kita nggak baik dengan orang tua kita, itu yang menghalangi kita kumpul dengan para anbiya, para nabi di surga Firdaus. Itu yang menghalangi kita kumpul dengan para siddiqin, dan itu yang menghalangi kita kumpul dengan syuhada. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, wasal Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya rasa cukup kajian kita. Abah anak ada di rumah. Ini pembahasan berbakti kan? Nah, anak ingin berbakti juga sama orang tua anak. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.